we've got Bro Hanif Nugroho. Hi, good evening, Bro Hanif. And the next one we've got Sis Vivi Terriviantina. Hello, good evening, Sis Vivi. You've got a really complicated name to pronounce. Terrivia. Terrivi. Orang-orang on cam ternyata. Viri. Viantina. Ganti baju. Terry. I will I will learn it after this. Terriviantina. Okay. The next one we've got sis Avriza Luna. Hi, good evening. Sis Cindy. Hello, good evening, sis Cindy. Bro Ideado, good evening. Bro Hanif and Bro Galaxy. Sis Fadila Mufida. Hello, good evening, Sis Fadila. And everyone that I couldn't mention one by one because there are a number of you right here. So I just would like to say hello and welcome to Speaking Partner Online English course. So basically, the course that we're having later is gonna be quite captivating because there are a few interesting things that we're going to be talking about. But today, guys, it's only the first day. We will not be doing nothing too much. Instead, it will be only like introduction between you, me, and the program that you're taking. So, selamat datang semuanya teman-teman, wajah-wajah baru yang terlihat sangat antusias ya. Entah itu karena ini baru bergabung atau bentar lagi tanggal 1, nggak tahu yang mana yang bikin antusias banget, sumringah banget ya. Oke. Jadi teman-teman untuk malam hari ini adalah pertemuan pertama kita dan kita bakal nggak bahas yang gimana-gimana dulu untuk pertemuan pertama ini karena kita bakal saling berkenalan aja dulu ya. Karena ada yang bilang tak kenal maka Sayang. tak kenal maka tak aruf. Makanya kita bakal kenalan dulu. Cinta. Cinta boleh. Nanti teman-teman di sini kita bakal kenalan-kenalan dulu sama teman-teman yang udah hadir di pertemuan ini dan nanti juga saya bakal memperkenalkan diri saya dan juga nanti program yang teman-teman ambil ini apa sih programnya? Nanti kita bakal kenalkan semuanya. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai perkenalan dari beberapa participants yang udah hadir di sana udah ada banyak banget participants tapi ini kelihatannya gelap banget ya. Mungkin boleh kali kameranya dinyalakan. 3, 2, 1, pria wanita tunjukkan pesonamu. Jeng 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 jeng. Wah. Nah, gini kan kelihatan ya. Oke. Jeng 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 jeng. Oke. Alright, kalau gitu kita kenalan di sini udah ada beberapa participants yang on cam ya. Mungkin kita coba minta sama teman-teman yang udah kelihatan aja. Boleh diperkenalkan dirinya. Kita mulai dari siapa dulu ya? Kita pilih random aja mungkin ya. Cap, cip, cup, kembang, kuncup, pilih mana yang mau dicup. Tumbuh-tumbuh langa-langa minyak kol. Lem pakai cele, gula merah, buka satu tata betata, silikai lantai, lantam, pedavi, jamau polgom, cikini makan nasi, cikini polgom, langsung cip cip undang, ku tangkap lepas, sedengar suara orang. Oke, kita coba kenalan sama sis Virgo Story. Can you please introduce yourself, sis Virgo? Boleh perkenalkan dirinya, sister. Mikrofonnya boleh dinyalakan mungkin? Iya. Sis Virgo Story, silakan. Aduh. Mikrofonnya, sister. Bisa bantu. Nah. Halo. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Sebelumnya Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Ratna Sari, asal dari Jember. Ibu satu anak, single mom, dan sekarang bekerja di Hong Kong yang ingin belajar bahasa Inggris. Okay, alright. You're working in Hong Kong now. Nah, kalau teman-teman pernah dengar cewek dari Hong Kong, nah itu si Virgo Story itu. Dari Hong Kong. Okay, then what brings you to this program? Apa yang ngebawa sister ke program ini sampai gabung program ini? Kenapa sih? Pengen belajar pengen bisa. Soalnya di Hong Kong kan
ada dua bahasa, yang bahasa utama adalah Kantonis dan bahasa Mhm. yang kedua adalah Inggris. Oke. Jadi biar nggak apa ya, nggak terlalu minim-minim banget pengalaman gitu. Jadi pengen bisa dua bahasa. I see. Okay, but do you also speak Cantonese? Yes, I can speak Cantonese. Wow, ni hao. No, this is Mandarin. Oh, different. Yeah, so different. Okay. All right. Thank you, sister, for telling us a bit about yourself. You are Semoga welcome. nanti kita diperkenalkan lebih dalam ya. Biarlah waktu yang memperkenalkan kita. Dari sister kita coba kenalan sama bro. Bronya mana ya? Oke. Oh ya, mungkin teman-teman bingung ya kenapa kita manggilnya sis and bro. Jadi teman-teman di speaking partner we've got quite different habit. Kita punya kebiasaan yang sedikit berbeda ya teman-teman. Nanti kita manggilnya bro untuk ke teman-teman yang cowok. Nah, jadi biar nggak ada jarak di antara kita gitu ya. Jadi biar nggak terlalu formal, nggak terlalu canggung. Kita nggak pakai Mister dan Mrs. Instead kita makainya bro and sis. Nah, jadi teman-teman nanti boleh manggil teman yang lain bro atau sis. Alright, jadi jangan jeng ya. Jeng dipikir Aris. Bro, Oke, apalagi mas. Mas. Tapi saya pengen sih dipanggil mas. Kayak Mas tangan ya. Kayaknya seru gitu. Atau AA gitu ya. AA. Wah. Saya kemarin pernah minta dipanggil AA, dipanggilnya enggak asik. Oke, kalau gitu kita kenalan sama bro di sana. Udah ada bro Gani Ray Novta. Can you please introduce yourself? Nyalakan mikrofonnya bro Gani. Alright. Oke, thank you, Bro Al. Right. Halo, Hello. good evening. My name is Gani. Okay. You can call me Gani. My name is Gani Renofta Wahyudi. You can call me Gani. Mhm. I live in Serpong. Oh, I'm work in IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. wow. That's very Thank you. interesting. Okay, then what about you, bro Gani? Like, what brings you to this program? It's sebenarnya pingin banget belajar bahasa Inggris karena kan memang I want to sharpen my English, then try to reach my sister in Canada, then Oh, maybe I see. I will live there, maybe it's for working over there, then Okay. Canada? Wow. yeah. That's pretty cool country. And how much a time for that preparation before you accomplish that goal to move to Canada? I think it would be great in 1 year, maybe. 1 year. Okay. Mm, So basically there will be still lots to prepare. Masih yeah. banyak yang harus dipersiapkan ya. Oke, semoga tercapai semangat Bro Gani. Thank Semoga you. apa yang diharapkan bisa tercapai ya. Dan oke, itu dari Bro Gani. Sekarang kita coba kenalan sama dua partisipan lagi, satu bro sama satu sister ya. Kita coba kenalan sama sister. Ini banyak sisternya ya dibandingkan bronya. Oh, jangan-jangan benar yang kata orang bilang kalau saat wanita itu lebih banyak, itu tandanya cowok masih tidur. Oke, kalau gitu kita masuk ke partisipan selanjutnya. Di sana ada sis Alinda Setia Rahayu. Halo sis Alinda, can you please introduce yourself? Nggak ada suaranya sis Alinda. Halo, nggak ada suaranya. Kok nggak ada suaranya ya? Kok nggak bersuara? Padahal bukan orde baru. Kok nggak ada suara? Waduh. Serem. Oke, baru hari pertama kalau saya hilang besok gimana? Alright, nggak ada sister. Mungkin bisa diperbaikin dulu ya. Uh, Kita coba sama partisipan yang lain dulu. Kita coba kenalan sama Sister Helni. Halo Sis Helni, boleh perkenalkan dirinya? Ada nggak Sis Helni? My name is Yelena and
Iya, nggak ada sih. Halo, Kenapa pada nge-ghosting ya? Ya ampun. Halo. halo. Oh ya, silakan si Selni. Can you please introduce yourself? My name is Helni. Mhm. I live in Batam. Batam. Oh, black market. All right. And what brings you here? Sister, motivasi gabung program ini apa sih? eh saya ingin lebih belajar lagi tentang bahasa Mhm. Inggris Oke. karena di tempat kerja saya Mhm. rata-rata pakai bahasa Inggris. Oh, I see. Oke. Emang sih teman-teman sekarang pekerjaan itu banyak dikait-kaitkan sama bahasa Inggris gitu ya. Bahkan guru bahasa Indonesia aja pakai bahasa Inggris tau teman-teman. Sekarang guru bahasa Indonesia di Australia. Nggak lucu ya? Ya udah. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke Bro Evan. Di sana ada Bro Evan Samuel. Can you please introduce yourself, Bro Evan? Perkenalkan dirinya. Ya ampun. Evening, everybody. Good evening. My name is Evan Samuel Sebastian Sembiring. Okay. I live in Bogor, in Cikasudik. I'm joining this section because I want to sharpen my English lesson Mhm. more, and it's because the international language. I want to I want to make sure that I can produce the English lesson to other country. Wow, that's very great motivation. Okay, hopefully it will be granted by the end of the program ya. Semoga apapun yang teman-teman harapkan bisa tercapai dan jangan lupa teman-teman berusaha dengan keras gitu ya. Oke, itu mungkin dari teman-teman singkat saja ya dari beberapa participants dan buat yang lain mungkin biarlah kita diperkenalkan oleh waktu ya guys. Mungkin dari saya sedikit juga perkenalkan diri saya, teman-teman. Well, my name is Reski Aldino. Mostly people call me Aldino. So basically you can call me Aldino, Bro Al, Bro Din. It's up to you actually. And I was born in Tarakan. Do you guys know Tarakan? Ada yang tahu Tarakan? No. Where is she? Borneo. Oh iya, there you go. Oh tahu ya Tarakan, iya di Kalimantan teman-teman. Saya tuh suka sedih kalau perkenalan diri suka minder karena saya berasal dari kota kecil gitu. Terus ketika perkenalan gak ada yang tahu. IKN. Wah, iya nanti ya, bentar lagi. Alright. Nah, jadi teman-teman, Tarakan is basically a tiny city which is situated in North Kalimantan. Jadi Tarakan itu kota kecil yang berada di Kalimantan Utara. Jadi dia pulau sekaligus kota kecil. Tapi walaupun kota kecil, peradaban di sana juga sudah terbilang lebih maju ya. Kalau teman-teman pernah dengar kota Saranjana, nah efeknya tuh sampai Tarakan. Nah, jadi kalau teman-teman di sini masih berkaitan dengan problem yang itu aja, kemacetan, di Tarakan udah nggak ada kemacetan. Soalnya kita di sana nggak naik mobil, nggak naik motor, kita naik kuyang. Wah, ngeng. Alright, serem ya. Oke, but then I grew up in Makassar, tapi setelah itu saya pindah dan gedenya di Makassar. Ada yang berasal dari Makassar dan sekitarnya? Nggak ada ya? Waduh, Sulawesi deh. Ada yang dari Sulawesi? Nggak ada. Nggak ada ya. Alright. Saya. Oh ada, okay. But then I moved to stay in Kediri, is Jawa. Terus saya pindah ke Kediri dan stay di sana for about 5 years, kurang lebih 5 tahun ya, sambil menjaga bahasa Inggris saya dan sekaligus juga ngisi-ngisi kelas gitu ya. And now I stay in Depok dan sekarang lagi tinggal di Depok. Oke, itu aja teman-teman singkat dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oh ya, nggak menarik emang. Oke, kalau gitu teman. Kita lanjut ke perkenalan tentang program yang teman-teman ambil. So, the program that you are taking is basically called webinar program. Jadi program yang teman-teman ambil ini disebut dengan webinar program atau program yang sifatnya kayak webinar gitu ya. Ketika teman-teman mendaftar program ini, kemudian tadi dapat link invitation, kemudian teman-teman memasukkan linknya, mencoba untuk join
program ini terus sampai teman-teman ke sini ada yang kaget nggak sama program ini kayak rame gitu? Ada yang kaget? Kaget. Ada. Kaget. Kaget. Alright. Emang Kaget. ekspektasi teman-teman tadi kayak gimana programnya? Harusnya kayak gimana? Gak ada ekspektasi lebih sih. Yang jelas pasti Waduh. Seenggak expect itu ya, kah? yang jelas rame. Oh, oke. Alright. Tapi nggak expect seramai ini ya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman untuk ada papan tulisnya kata Bro Hanif. Waduh. Oke. Jadi teman-teman program yang teman-teman ambil ini disebut dengan webinar program. Program rame-rame yang partisipansinya itu ya di atas ratusan partisipan sih ya. Dan nanti teman-teman walaupun ini rame-rame, you don't need to worry. Teman-teman nggak perlu khawatir misalnya kayak ada yang ngebatin gitu ya kayak, ini serame ini. Wah, aku tidak suka manusia. Wah, misalnya kayak gitu ya. Terus gimana program ini bisa tetap efektif gitu? Ini gimana cara belajarnya serame ini, rombongan kayak gini kayak Iya. wah, banyak banget. Mungkin teman-teman ada yang ngebatin kayak gitu. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman. Karena kita udah hidup di zaman modern, wes. Nanti ada features yang bakal kita gunakan yang difasilitasi dari Zoom. Tapi Zoom-nya hanya Zoom Premium ya. Nah, jadi teman-teman nanti ada fasilitas namanya breakout room. Breakout room itu teman-teman nanti bakal dibagi menjadi grup-grup yang lebih kecil. Nah, nanti biasanya itu kita bagi 5-6 partisipan per grupnya. Jadi Oh. biasanya kita satukan berdasarkan zodiak. Gemini sama Scorpio kita nggak ajak kayak toxic banget. Jauh-jauh. Kayak Begitu. plek banget Gemini kayak enggak banget ya. Enggak. Gak jahat ya. Alright. Agak diskriminasi. Oke. Memang seperti agak panas nih. Enggak. Nanti breakout room itu teman-teman dibagi teman-teman menjadi grup-grup yang lebih kecil. Itu nanti dibagi otomatis dari Zoom-nya sendiri. Nah, tapi itu kita bakal mulai di hari kelima ya. Untuk 4 hari pertama kita kayak istilahnya kayak mada bintal dulu ya. Pembinaan mental. Kayak bahasa Inggris itu nggak semengerikan itu. Kayak bahasa Inggris itu nggak sesulit itu. Bahasa Inggris itu bisa Yes. menyenangkan juga. Nah, jadi itu yang bakal kita bangun untuk 4 hari pertama. Nanti di hari kelima baru pembantaian. Enggak, baru kita eksekusi. Maksudnya kayak oh ternyata seru loh di hari kelima. Duh. Habis itu ngilang gitu ya. Enggak. Tapi teman-teman pasti seru semua. Enggak ada beban lah teman-teman belajar di sini kita belajar bareng-bareng. Oke, itu. Kemudian apa teman-teman yang teman-teman bakal dapatkan dari beberapa rupiah yang teman-teman sudah sisihkan untuk ngambil program ini? Well, basically there will be lots of benefits. Ada banyak banget keuntungan yang teman-teman bakal dapatkan dari mengambil program ini. Yang pertama, mengurangkan kerut di wajah, menghilangkan flek hitam, mengecilkan pori-pori. Oh, bukan. Salah produk. Salah. Salah. Yang pertama, yang teman-teman bakal dapatkan dari ngambil produk ini, dari ngambil program ini, you will be facilitated e-module yang teman-teman bisa download. Jadi ada bahan ajar online yang teman-teman bisa download di link yang udah tersedia di grup description. Ada yang udah dapat modulnya belum? E-modulnya? Ada ya? Belum. Okay. Belum ada. Ada yang masih belum dapat e-module? Belum ada. Ready. Baru link. Kalau yang lain ada yang udah? Ada yang udah? Yang udah? Udah ada. Udah ya? Udah di-download teman-teman? Iya. Yes, I am. Oke, udah di-print? Ada yang udah nge-print belum? Di-print? Belum. Dicetak? Belum. Oh, oke. Mau di-download aja. I see. Oke, kalau teman-teman nanti belum downloadnya jangan bingung ya. Downloadnya itu di link yang ada di grup deskripsi. Jadi pastikan teman-teman download dan klik link yang tepat. Jangan sampai salah link ya. Nanti salah lagi. Oke, terus teman-teman nanti di situ bisa di-download. Kalau udah di-download, kalau mungkin bisa ya. Teman-teman di-print aja. Nah, nanti setelah teman-teman print, itu dibakar, terus abunya diminum. Langsung bisa itu ya. Enggak. Jangan dong. Langsung jago. Jangan dong. Nanti teman-teman print,
bisa jadi bahan untuk catatan juga. Kalau ada coret-coretan di hari itu, teman-teman bisa coret, terus nulis-nulis kosakata baru misalnya. Kalau nggak di print juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman baca, itu yang paling penting sih. Nah, itu teman-teman, itu yang pertama, teman-teman bakal difasilitasi dengan Imojo yang teman-teman bisa download. Selain itu, benefits yang teman-teman bakal dapatkan kedua adalah durasi belajar yang panjang. Because basically this program will be running for about a month. Program ini bakal berjalan selama sebulan ya teman-teman. Yang nanti dalam sebulan ini kita bakal bagi menjadi 4 minggu. Di setiap minggunya nanti teman-teman bakal dapat 5 pertemuan Senin sampai Jumat. Jadi totalnya kalau di total ada 20 pertemuan. Bayangkan. Wah, itu tahun kapan tuh? Kalau teman-teman tahu videonya berarti teman-teman udah lama di dunia ini. Oke, kalau teman-teman bayangkan kalau teman-teman dapat 20 pertemuan dengan beberapa rupiah yang sudah teman-teman habiskan untuk ngambil program ini. Ini worth it banget ya. Karena durasi belajar yang panjang. Siapa sih yang nggak suka dengan durasi yang panjang? Belajar, karena ketika teman-teman belajar lebih lama, lebih banyak yang diketahui gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang kedua. Untuk selanjutnya, apa sih benefits yang ketiga yang teman-teman bakal dapatkan? Teman-teman juga bakal difasilitasi dengan meeting recording. Instead, in one day, you couldn't really make it the meeting, then teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman sibuk atau lagi ada masalah kesehatan, teman-teman bisa difasilitasi dengan meeting recording, di mana setiap pertemuannya teman-teman nanti kita bakal rekam gitu ya. Dan jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak ikut materi, bisa mengikuti dari recording yang bakal dikirim. Nah, tapi teman-teman jangan mikir kayak ntar ada meeting recording, nggak perlu ngikut kelas, jangan gitu ya teman-teman, karena ada hal yang teman-teman nggak dapatkan di meeting recording, yaitu kesempatan untuk praktek. Kesempatan untuk praktek itu cuma didapatkan pas teman-teman lagi di kelas. Ya misalnya tadi kayak breakout room tadi, teman-teman cuma dapatkan di kelas, makanya tetap hadir di setiap pertemuannya. Oke, untuk selanjutnya yang nggak kalah bermanfaatnya adalah teman-teman bakal dapat juga sertifikat gitu ya yang udah diakui sama Kemendikbud. Dan yang terakhir teman-teman bisa ketemu teman-teman bisa ketemu teman-teman yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu relasi yang luas ya teman-teman bisa dapatkan di sini, dan ya saling mengakrabkan diri aja teman-teman. Jangan berantem, jangan jambak-jambakan gitu ya. Nggak bisa juga sih online. Wah, tapi kalau bisa seru sih. Oke, itu teman-teman untuk yang seputar programnya. Ada yang mau ditanyakan dari programnya? Nggak ada? Nggak ada ya? Bro, mau tanya boleh nggak? Boleh. Siapa namanya, asalnya, terus pasportnya. Curhat dong, A. Iya dong. Enggak, langsung aja pertanyaannya, sister. Mungkin di luar ini ya bro ya. Kalau misalnya kelas anak-anak gitu kayak gini juga nggak? Stick atau gimana gitu? Saya mau bikin anak juga gitu. Oke. Sebenarnya untuk kelas anak kita juga punya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah berkeluarga dan punya si buah hati, serunya berkeluarga. Kapan ya? Kayak seru banget gitu nggak sih kayak punya anak terus kita belajar bahasa Inggris. Jawab. Oke. Jadi ini untuk program kids kita juga punya. Speaking Partner juga punya program untuk kids. Teman-teman bisa hubungi admin. Sebenarnya untuk beberapa program tergantung dari teman-teman milih program apa. Karena di Speaking Partner kita juga punya beberapa program berbeda. Yang pertama ada webinar. Nah, webinar kayak rame-rame kayak gini. Di kids juga ada program reguler. Reguler itu dewasa dan kids juga punya. Reguler itu terbatas untuk 20 orang. Nah, jadi hanya 20 orang gitu ya, terbatas. Kalau teman-teman ngerasa kayak ih banyak banget orang, aku alergi manusia. Nah, jadi teman-teman bisa pakai yang terbatas 20 orang, atau misalnya terlalu masih rame gitu. Teman-teman bisa juga pakai private family terbatas untuk 5 orang. Ada juga terbatas 3 orang, private 3 orang, dan ada one on one. Nah, jadi satu speaking partner, satu partisipan kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu, Sister Dice. Infonya di mana? Gimana?
infonya kita dapat misalnya minta joinnya itu di mana gitu. Oh, untuk infonya bisa hubungi admin tempat Sister Dice mendaftar. Nanti dihubungi, nanti bakal diteruskan ke bagian pendaftaran. Oke. Teman-teman jangan hubungi saya ya kalau soal pendaftaran nanti hubungannya sama admin gitu. Tapi kalau seputar materi atau apa nanti sama saya. Nah, kalau teman-teman nanya pendaftaran ke saya, boleh juga sih chat aja saya, terus nanti saya baca, saya blok. Wah. Ke saya pendaftaran. Kakak bisa Oke. pindah kelas nggak sih? Pindah kelas kemana, Sister? Ke Mars? Mau pindah planet atuh. Oh, oke. Kemana? Mau pindah kemana pindahnya? Ke yang lebih sedikitan. Bisa, tapi biasanya kayaknya harganya nambah ya. Iya, kayaknya ya setahu saya. Tapi biar lebih jelasnya bisa hubungi adminnya, Sister Poco. Oke. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Mau nanya, Oh iya, kalau boleh. misalnya udah kelas ini kan, terus kita mau belajar lebih lanjut lagi, apa ada webinar lagi gitu? Sis, bro? Saya hampir jawab dengan ada tau? Oke, hampir ya. Oke, jadi sebenarnya ada karena sebenarnya teman-teman kalau lanjut sampai level akhir program ini teman-teman bisa tamatin dalam 1 tahun ya. Ya beneran ada 12 level soalnya kita punya basic 1 dan setelah program ini teman-teman nanti bakal diarahkan ke basic 2. Setelah basic 2 ada intermediate 1, intermediate 2, intermediate 3, advance 1, 2, 3. Kemudian nanti ada grammar for professional. Nah, jadi kalau teman-teman punya kebutuhan English for business communication untuk komunikasi tapi secara profesional itu ada di bulan ke 8 gitu. Bulan 8, 9 sampai 12. Bulan 9 sampai 12. Nah, jadi ada 1 tahun kalau diselesain semua. Kalau untuk daftarnya itu sama atau gimana? Untuk daftarnya sama. Nanti hubungi admin tempat Sister mendaftar tadi. Oke. Ya. Makasih. Sama-sama. Alright, kalau gitu teman-teman nggak ada lagi ya seputar ini. Nanya dong. Ya, siswa. Iya, boleh, silakan. Ini kan masuk webinar, nanti ada kayak hafalan gitu nggak sih? Atau memang nggak ada? Hafalan kayaknya kita nggak ada sih. Kalau review materi kita selalu ada mereview materi. Nah, ya kalau untuk hafalannya ngafalin apa ya teman-teman? Sebenarnya ada kosakatanya yang teman-teman pelajari itu yang teman-teman hafalin. Jadi nggak banyak sih. Mungkin maksudnya kayak gimana? Gitu. Oh, tugas-tugas. Oke, sebenarnya untuk tugas khusus kayak dikirim ke United Nation, PBB tuh enggak. Kita nggak ada tugas khusus sampai kirim keluar, nggak ada ya. Tugasnya paling teman-teman kayak mempersiapkan diri aja untuk bercerita setiap harinya. Minimal teman-teman kayak mempersiapkan apa yang teman-teman pengen sampaikan karena kita fokusnya ke speaking ya. Jadi kita bakal banyak latihan speaking teman-teman. Oke. Nah, banyak ngobrol-ngobrolnya gitu. Tapi dalam bahasa Inggris gitu. Nah, oke, ada lagi? Kalau masih ada, saya resign aja kayaknya ya. Saya udah lumayan haus nih untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya teman-teman kalau gitu kita terangkan masuk ke materi pembahasan pertama ya. Sebenarnya untuk pembahasan kita 4 hari pertama ini masih ecek-ecek bum-bum ya bisa dibilang dasar-dasar aja teman-teman yang teman-teman nggak perlu khawatir. Misalnya untuk hari pertama di sini teman-teman bisa lihat pembahasan kita adalah berkenaan dengan introduction yang artinya perkenalan. Nah, mungkin bagi teman-teman sebagian masih ada yang suka bingung ya ketika pengen memperkenalkan diri like what can I say, what can I do, I have to introduce myself. Saya harus ngomong apa, kayak gimana ngomongnya. Nah, teman-teman di sini teman-teman kita bakal belajar tentang itu. Di sini ada today's goal juga. Teman-teman boleh mikrofonnya dinyalakan, boleh dibacakan capaian hari ini. 1, 2, 3. Build confidence about to have an introduction conversation, introducing ourselves, and introduction other.
Oke. Ini aura-auranya aura maghrib semua ya, suaranya kayak seberat itu Aura kah hari ngantuk, ini? Bang. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang pertama kata build confidence. Terdiri dari dua kata, build yang artinya. Membangun Oke, Membangun confidence artinya kepercayaan diri. percaya Bangun diri. kepercayaan diri. diri. That's right. Nah, Membangun percaya diri. jadi sebenarnya capaian dari hari ini adalah untuk membangun kepercayaan diri. Bagi teman-teman mungkin yang suka malu, ada nggak di sini teman-teman yang suka malu pas ngomong bahasa Inggris? Ya, ada. Ada. Nah, yang suka malu pas ngomong bahasa Inggris, aku. Tidak bisa bahasa Inggris. Pede. Ada. Malu kucing. Pede takut salah. Pede Tidak bisa takut bahasa salah. Inggris. I see. Alright, so, malunya kenapa? By the way, anyway, Passway, kenapa teman-teman? Malu kenapa? Takut aksennya tuh salah. Can't speak English. Takut salah bicara. Oke, alright. Iya ya, emang sih kalau bahasa Inggris ini kita kadang takut salah bicara gitu. Udah kayak ngomong sama mertua, takut salah bicara kayak. Oke, jadi teman-teman sebenarnya di sini karena teman-teman kita sama-sama belajar ya, basically we're learning together. Kita improve bareng-bareng. Nanti teman-teman tanamkan mindset jangan takut salah. Nah, buat aja kesalahan sebanyak mungkin karena dari kesalahan tersebut ya udah kita belajar, because basically making a mistake is a part of learning. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran gitu. Makanya bisa dibilang mantan itu adalah guru terbaik. Karena dari memilih orang yang salah kita belajar banyak ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ingat jangan takut salah-salah lagi. So just basically try to be more confident dan buatlah kesalahan sebanyak mungkin. Nanti kita bakal evaluasi dan pelajari. Oke. Dan untuk ini sebenarnya untuk membangun kepercayaan diri masih bisa sih. Soalnya kalau teman-teman mungkin belum terbiasa aja jadi rasanya agak aneh. Ketika udah lebih terbiasa itu teman-teman pasti bakal lebih pede. Dan masih kebantulah dengan ngambil program ini. Yang susah itu ketika membangun kepercayaan terhadap orang lain setelah sakit dihianati. Nah itu kita nggak bisa bantu ya teman-teman. Jadi oke, untuk selanjutnya kita bakal masuk aja di sini pembahasan hari ini. How do we start introduction? Gimana kita memperkenalkan diri ke orang gitu ya? Teman-teman bisa memulai dengan greeting, sapa-sapa, santuy gitu ya, menyapa-nyapa kayak hello, hi, sesederhana itu. Jadi teman-teman kalau mau kenalan sama orang jangan langsung nyamperin, tuk 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 tuk. Gue Aldino, gue suka banget bakso, gue suka main bola biasanya sama teman, suka hangout gitu, minum kopi. Jangan teman-teman. Sapa-sapa dulu kalau mau kenalan. Hello, hi. Atau basically like good morning, good afternoon. Dan ini juga nih, teman-teman masih banyak yang kurang tepat pelafalannya. Gimana teman-teman melafalkan kata ini? Evening. Gimana? Evening. Gimana? Evening. Oke. Alright. Good. Alright. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih melafalkan dengan 3 different syllables, mulai hari ini diubah ya. Karena untuk pelafalannya ini teman-teman nggak dilafalkan dengan 3 suku taka, bukan suku kata. Suku kata. Oke, it is not. Sorry. Maklum keseringan ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia jadi suta. Oke, jadi teman-teman bukan 3 syllables, bukan evening, no. Cukup 2 aja. Evening. Oke. Nah, kemudian ketika teman-teman ada yang nyapa, good morning, good afternoon, good evening, teman-teman nyapa baliknya gimana? Anggaplah bilang good evening, teman-teman jawabnya gimana? Good evening too. Oke, alright. That's right. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada yang sapa good evening misalnya ya, teman-teman cukup sapa balik dengan good evening juga atau cukup evening, boleh kayak gitu. Jadi kalau ada yang nyapa good evening, teman-teman jangan jawab good evening tuh, selamat malam, malam juga, evening tuh, mbahmu. Nggak ada kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada pakai tuh, langsung aja evening. Sorry. Evening aja, bukan evening tuh gitu ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman juga setelah itu tanya kabar. Biasanya kalau teman-teman nanya kabar gimana sih bahasa Inggrisnya? Apa kabar?
Apa How kabar? are you? Ya ampun. Dari SD, SMP, SMA makanya how are you melulu. Improve dong. Dari sekarang teman-teman mungkin bisa ubah ya pakai bahasa-bahasa yang lebih kece untuk ketika sapa-sapa nanya kabar. Teman-teman bisa pakai how do you do? How How's do you life do? going on? How do you do? Nah, jadi bisa pakai ini. Atau kadang juga orang malas yang ngomong panjang-panjang, jadi bisa disingkat teman-teman. How's life? Ini juga artinya apa kabar? Iya. How's life? How's life? That's right. How's How's life life? itu apa Seringnya how's kabar? life? That's right. Nah, ini teman-teman untuk tanya apa kabar. Kalau ada yang nanya apa kabar, teman-teman jawabnya gimana? I'm fine. I'm good. I'm good. I'm good. How do you do? I'm Alright. great. Good. I'm great. I'm good. How I'm are well. you? I'm amazing. Oke. Kalau Amazing. Oke, kalau teman-teman masih pakai good atau fine, mulai hari ini teman-teman ubah ya, jangan pakai good, jangan pakai fine melulu, boleh sih, nggak ada salahnya, tapi that's too basic. Instead, teman-teman bisa gunakan beberapa frase yang lebih menarik, misalnya teman-teman bisa pakai I'm great, cara bacanya pakai a ya teman-teman, great. I'm great, I'm very well juga boleh, ini artinya juga kabar baik. Next, teman-teman juga bisa bilang ini, never seen better days. Nah, untuk cara bacanya, teman-teman ketika ada huruf T di antara dua bunyi vokal, nanti teman-teman lafalkan pakai D ya. Nah, ini bakal kedengaran American, better. Dilafalkan pakai T juga boleh, tapi T-nya diletupkan, R-nya dihilangkan, better. Nah, itu kedengaran British. Mau lebih British lagi, diglotalkan boleh, BA, boleh. Nah, jadi either pakai better, beta, atau BA, itu nanti lebih bagus kedengarannya. Tapi kalau teman-teman jawabnya never seen better days, nah itu bukan British, bukan American, Indonesian banget ya. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa pakai I feel awesome kalau lagi ngerasa wah luar biasa. Allahu Akbar, pakai I feel awesome. Selanjutnya kalau teman-teman ngerasa kurang baik aja, teman-teman bisa pakai ini yang sebelah kanan. I'm not okay atau I feel under the weather. Nah, under the weather ini tipe ya, harusnya pakai cuaca gitu, weather. Di sini teman-teman artinya kurang lebih kayak teman-teman ngerasa nggak enak badan. I feel under the weather, itu boleh. Let's say in case you couldn't attend the meeting and you want to ask for permission not to be able to attend the meeting. Kalau teman-teman pengen izin nggak bisa masuk, teman-teman karena sakit bisa pakai ini ya. Sorry bro, I cannot join the class because I feel under the weather. Saya kurang enak badan. Nah, jadi bisa pakai I feel under the weather. Jadi kalau nggak enak badan, teman-teman jangan bilang, sorry bro nggak bisa masuk, saya nggak enak badan. My body is not delicious. Mbahmu. Oke, enggak, jangan ya, jangan teman-teman, jangan sampai. Delicious kok, wah kalau dijawab, jangan dong. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pakai it's a challenging day. Ini kalau teman-teman ngerasa harinya lagi berat gitu ya. Nah, jadi beberapa frase ini. Jangan pakai I'm fine mulu atau I'm good melulu. Karena banyak frase yang bisa bikin bahasa Inggris teman-teman lebih kece. Selanjutnya kita baru masuk ke perkenalannya. Setelah senyum sapa, sopan santun, tanya kabar. Nah, kita baru masuk ke beberapa pertanyaan. Kayak, what's your name? Pertanyaan basic, dasar banget ya untuk perkenalan. Terus dijawab, I'm siapa gitu. My name is siapa. Dan untuk nama panggilan, teman-teman bisa nanya pakai dua pertanyaan ini. How can I call you? Atau what do you like to be called? Ini juga pertanyaan ya, untuk menanyakan nama. Untuk merespon ini nama panggilan, teman-teman bisa pakai beberapa frase ini. You can call me Aldino, boleh. Please address me Aldino juga boleh. My friends address me Aldino. My family address me Aldino. Nah, itu juga boleh, teman-teman. Ini kurang lebih untuk cara menyebutkan nama panggilan. Setelah nanya nama panggilan, pertanyaan ketika kita perkenalan selanjutnya adalah nanyain asal. Nah, untuk nanya asal, teman-teman bisa pakai dua pertanyaan ini, pilih salah satu. Where are you from? Atau where do you come from? You could pick one of them. Bisa pilih salah satu. Nah, tapi teman-teman jangan bilang where are you come from. It is not correct grammatically. Secara grammar itu incorrect ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai are, jangan pakai come. Kalau mau pakai come, jangan pakai are, pakainya do. Where are you from? Atau where do you come from? Boleh.
Begitupun dengan meresponnya, teman-teman bisa bilang I'm from atau I come from. Bukan I am come from. Pilih salah satu ya. I'm from Kediri, let's say. I'm from Tarakan. I come from Tarakan. Nah, tapi kadang teman-teman, tempat orang asal sama tempat tinggalnya sekarang kan beda ya. Misalnya kita bisa lihat di sini beberapa pertanyaan untuk nanya sekarang tinggalnya di mana. Teman-teman bisa pakai where do you live in? Atau where do you stay? Kita nggak usah pakai at. Where do you live in? Or where do you stay? Untuk cara meresponnya, teman-teman juga bisa pilih salah satu. I live in, misalnya sekarang tinggal di mana? I live in Depok. Atau I stay in, pakainya in teman-teman. I stay in Depok. Nah, kurang lebih as simple as that. Sesederhana itu ya. Nah, sekarang kita coba demonstrasikan aja. Kita coba praktekkan. Saya bakal ngajak beberapa participants untuk memberikan demonstrasi ya. Di sana udah ada Sis Ocha Lestari. Can you please unmute yourself for a moment and let's get to know. Hello, good evening. Hello, good evening. All right, how's life today? I'm good. And okay. All right. And I'm from Tangerang. I live in Tangerang. I'm student at Binasaran Informatika University. Wow, okay. Ya, padahal saya udah belum nanya ya, tapi udah dijawab ya. Tapi udahlah. Oke, thank you Sis Ocha for telling us a bit about yourself. Selanjutnya di sana udah ada bro. Kita coba kenalan sama bro. Mana bronya? Kok nggak pada... Oke, Bro Alzumi. Hello, good evening, Bro Alzumi. Hello, evening. Good evening. Okay, how's life today, brother? Sorry. How's life today? The day is good today. Okay. All right. So, what's your name, brother? I'm Jimmy. Okay. But my family call me Zumi. Okay. Bro Zumi, where do you come from? I'm from born in the West Sumatra, but West Sumatra, but I stay in the Sumba right now. Oh, Sumba Island. Okay. Okay, thank you Bro Zumi for telling us a bit about yourself. Nah, as simple as that ya teman-teman. Teman-teman mungkin juga perlu perhatikan pertanyaannya, dihafalin, biar teman-teman ketika dapat pertanyaan tersebut bisa menjawab. Nah, misalnya tadi kayak how's life. You don't need to get confused. Teman-teman gak perlu bingung how's life itu apa? Apa kabar artinya. Oke, kita coba sama beberapa participants lagi. Mungkin di sana udah ada sister Shofi. Di Shofi. Yeah. Hello, good evening, sister. Evening. All right, how is it going today? I'm very well. All right, so what's your name, sister? My name is Sophie. And what do you like to be called? And you can call me Sophie. See, Sophie, where do you come from? I'm from Bekasi. Ooh, jauh banget ya. Okay. Yeah. And where do you stay now? And I stay at Bekasi too. Oh, you stay in Bekasi. Which part of Bekasi anyway? Nearby Sumarekon area? Nearby Galaxy. Galaxy, okay. Alright. Thank you, Sis Sophie, for telling us a bit about yourself. Nah, teman-teman kurang lebih sesimpel itu ya untuk cara berkenalan, teman-teman. Teman-teman tinggal prakteknya aja nanti. Dan tapi kita nggak berhenti di sini ya, teman-teman, karena ada beberapa hal lagi yang bisa kita tanyakan ketika kita pengen berkenalan. Nah, tapi ini ada baiknya nggak kita tanyakan karena ini terlalu sensitif dan posisinya kita juga baru kenalan gitu ya. So basically it's better to say something that is not related to these few questions and just avoid these few questions. Hindari menanyakan beberapa pertanyaan ini. Nah, misalnya pertanyaan umur, because some people will get offended by these questions. Menanyakan agama ngapain, nggak perlu ya. Menanyakan keuangan ngapain juga. Ketertarikan seksual ngapain. Nah, jadi teman-teman nggak perlu. Terus mungkin ada beberapa hal yang lebih menarik teman-teman bisa bicarakan ketika baru berkenalan. Misalnya teman-teman bisa bahas tentang interest. What is interest? Teman-teman, interest itu apa sih? What is that? Ketertarikan. Nah, ketertarikan ya teman-teman, atau hobi simpelnya.
Tarik menarik, magnet kali. Tarik menarik. Nah, teman-teman, untuk di sini, tapi teman-teman, walaupun ini topik yang menarik, teman-teman jangan menggunakan bahasa yang membosankan ketika membahas topik yang menarik seperti ini. Misalnya bahasa-bahasa yang membosankan kayak, what is your hobby? Kemudian dijawab, my hobby is, that sounds boring. Instead of saying something like that, teman-teman bisa menggunakan beberapa frase ini ketika nanya hobi. Nah, untuk nanya hobi, teman-teman bisa pakai dua pertanyaan kayak, what do you like to do? Nah, ini merujuk pada hobi yang lawan bicara kita sukai. What do you do in your leisure time? Nah, waktu luang suka ngapain sih kalau ada waktu kosong? Nah, untuk meresponnya, teman-teman juga nggak perlu pakai my hobby is. Teman-teman bisa pakai bahasa yang lain, misalnya kayak sesimpel I love ngapain. Terus ngapainnya pakai verb ing ya. Misalnya saya suka belajar, I love studying. Kalau teman-teman mau bilang saya suka memasak, berarti I love cooking. Oke, saya suka bernyanyi. I love Singing. Oke, menari. I love dancing. Oke, tidur. Sleeping. Oke, makan. I love eating. Oke, nonton K-drama. I love watching drama. Oke, baca manga. play. I love reading manga. Oke, mendengarkan musik. Listening music. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa frase tadi dan ingat selalu diikuti sama verb ing ya, teman-teman. Selanjutnya biar bahasanya lebih keren, teman-teman juga bisa pakai I spend my leisure time by ngapain. Nah, misalnya dengan menonton TV, I spend my leisure time by watching TV. Kalau teman-teman, saya menghabiskan waktu luang dengan scroll TikTok, berarti I spend my leisure time by scrolling TikTok. Oke, dengan motoran. I spend Oke, by riding. Dengan tidur. I spend my leisure time by sleeping. Oke, dengan memasak. I spend my leisure time by cooking. Oke, dengan makan. I spend my leisure time by Oke, dengan berenang. I spend my swimming. Oke, swimming. Nah, jadi kurang lebih sesimpel itu ya, teman-teman. Ingat, jangan pakai what is your hobby and my hobby is, that sounds boring. Selanjutnya, teman-teman bisa pakai ini juga ya, menanyakan hal-hal yang lain, misalnya occupation. Nah, kalau ini teman-teman tentang apa topiknya? Occupation. What is it about? Pekerjaan. Nah, jadi teman-teman bisa ngobrol tentang pekerjaan juga. Dan untuk pertanyaannya, teman-teman jangan pakai what is your job? No. Untuk pertanyaan yang sering banget digunakan adalah dua pertanyaan ini. What are you? Boleh. Atau what do you do for living? Ini lebih umum banget ya digunakan ketika nanyain pekerjaan. Untuk cara meresponnya, teman-teman nanti bisa pakai I'm a atau an. Nah, di sini ada artinya atau an, seorang gitu ya. Menentukan pakai dan an tergantung dari kata selanjutnya, bunyi kata selanjutnya. Kalau di sini kita lihat ada student, diawali konsonan kita pakai I'm a student. Di sini ada teacher. Nah, pakainya juga I'm a teacher. Di sini ada artist. Berawalan vokal pakainya an. I'm an artist. Kalau seorang karyawan, employee, berarti pakainya atau an. employee. Alright, I'm an employee. Nice. Kalau teman-teman mau bilang seorang malaikat, wah, pencabut nyawa. I'm an angel. An angel. Okay. I'm an angel. That's right. Nah, jadi teman-teman kurang lebih sesimpel itu. Sekarang kita coba lagi demonstrasikan dari awal banget, mulai pertanyaan-pertanyaan dasar, kemudian kita coba obrolin ya. I would like to invite a few participants again to give a demonstration. Di sana udah ada Sister Sherlita. Is it Sherlita? Sherlita or what? Yep, Charlita. Sherlita. Okay. Sis Sherlita, hello, good evening. Hello, evening. All right, how's life today? I feel awesome today.
All right. So, what's your name? My name is Cherlita. Okay. And what do you like to be called? You can call me Cherly. She's Charlie. Where do you come from? I'm from Bekasi. Oh, wow. Okay. And where do you stay now? I stay at Bekasi, exactly in Pondok Gede. Pondok Gede in Bekasi. I see. All right. All right. She's Charlie. What do you do in your leisure time? I spend my leisure time by singing, reading. Oh, I see. You like reading. Then what do you like to read? Motivation book. Waduh, berat banget. Okay, so what do you do for a living actually? Or what are you? I'm a cashier. Oh, I see. That's very good. You've got lots of money. Oh, assets. Okay, thank you so much for telling us a bit about yourself, Thank Sis you. Charlie. Nah, dari Sis Charlie kita coba kenalan sama bro. Mana ya bronya? Kita coba pilih random aja. Kenapa ini semua nama-nama bronya nama-nama HP ya? Bro Xiaomi, Bro Galaxy. Ini lupa ganti nama nih, jangan-jangan. Oke, kita kenalan sama Bro Ferdi Sugandi aja. Halo Bro Ferdi. Can you please unmute yourself? Boleh dinyalakan mikrofonnya, brother? Halo. Nggak ada suaranya Bro Ferdi. Masih nggak ada? Oke, untuk mengefisiensikan waktu, Bro Ferdi mungkin... Halo. Udah ada sekarang. Hai. Hi, hello. Good evening. Okay, good evening, brother. How's life today? I'm great. All right, so what's your name, brother? My name is Ferdi Sugandi. And what do you like to be called? You can call me Ferdi. Okay, Bro Ferdi, where do you come from? I'm from Bekasi. Oh, Bekasi. Sekali lagi habis ini kalau ada Bekasi lagi dapat piring cantik ya. Okay, so where do you stay now? I stay at Perumahan Mega Regency Cibarusa. Cibarusa. Okay, Mega Regency. Mega Regency. Yeah. All right. So, Bro Ferdi, what do you do in your leisure time? I spend my leisure time by playing guitar. Oh, you can play guitar. All right. What song do you like to play if you play guitar? Like rock song. Okay, that is insane. Acoustic or electric guitar? By electric guitar. That's great. That is very great actually. So, what do you do for a living if you don't mind me asking? Work at in factory. I see. Okay, but you like to play guitar. Yes. That's very great. Okay, thank you, Bro Ferdi, for telling us a bit about yourself. Nah, teman-teman, sesimpel itu aja ya untuk cara berkenalan. Jadi teman-teman mungkin bisa hafalin pertanyaan-pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa memahami ketika ada yang bertanya, teman-teman bisa paham, oh pertanyaan ini tentang apa, dan bisa menjawab dengan sesuai gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, nah di sini juga mungkin ada pertanyaan tentang cita-cita gitu ya. Ini biasanya pas kita kecil perkenalan depan kelas ditanyain juga cita-citanya. Tapi teman-teman sekarang teman-teman masih punya cita-cita nggak saat ini? Masih. Oh really? Iya, masih. Okay. Masih. Wow, what is your biggest dream? Teman-teman cita-citanya apa? I want to be scientist. Menjadi seorang suami. Waduh. Living in Japan. Waduh. Oke. Berarti nggak ada ya cita-citanya pengen kayak saya. Saya pengen kalau nggak jadi Hokage ya Kapten Bajak Laut sih. Raja Kapten Bajak Laut. Oke. Teman-teman, selanjutnya setelah ini teman-teman tutup aja dengan nice to meet you, nice to know you boleh. Dan kadang teman-teman ketika memperkenalkan diri kita itu kalau tadi kan dua arah ya. Ada yang bertanya terus kita tinggal jawab. But sometimes in most of cases we will not be given a chance like that. Instead we will be only given a time, and after that we have to
talk about ourselves. Kadang kalau kita berbicara tentang perkenalan, kita tuh seringkali kebanyakan kasus ya dikasih waktu, ya udah perkenalkan dirimu, ceritakan diri kamu. Nah teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi harus ngomong apa ya ketika perkenalan. Ya sebut-sebut aja basic-basic information yang teman-teman kita udah pelajari tadi dengan bahasa-bahasa yang udah kita pelajari juga tadinya. Nah misalnya teman-teman lihat di sini ada contoh template-nya. Kita bisa sapa-sapa dari hi partners, hello everyone, hi guys, hi folks, boleh juga ya. Kemudian namanya siapa? My name is Rizky Aldino. Nama panggilannya siapa? Nah, tadi frasenya ada banyak ya. Bisa pakai my family address me, you can call me. My friends address me juga boleh. Please address me boleh. People call me bisa juga. My name is Rizky Aldino. People call me Aldino. Asalnya dari mana? I'm from Tarakan. Sekarang tinggalnya di mana? And now I live in Depok. Hobinya apa? I spend my leisure time by watching anime, reading manga, and doing exercise. Profesinya apa? I'm also an English speaking partner. I work at speaking partner. Saya adalah teman belajar bahasa Inggris, saya bekerja di speaking partner. Terus cita-citanya apa? Kalau mau disebut juga boleh ya. My big dream is to be a Hokage. Glad to know you all, my partners. Thank you. Nah, sesimpel itu teman-teman. Oke, kita coba langsung praktekkan aja. I will need a few participants to give a demo untuk mendemonstrasikan. Di sana udah ada sister. Bro Ade Irawan. Silakan Bro Ade Irawan. Can you please introduce yourself? Okay. Hi partner. Hello. My family address me Ade. I am from Ciamis, Java, and now I live in Sidolong, also Ciamis. I spend my leisure time by Hobi? reading Quran and Masya Allah. Masya Allah. What olahraga. And I am also Profesi? teacher. Oh, you're a teacher. My big dream is go to Makkah. Masya Allah. With my wife and my son. Oh, with my wife. Otok. Jiwa saya yang belum berkeluarga ini langsung. Okay. Alright, so thank you Bro Ade for telling us a bit about yourself. Luar biasa ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sana udah ada sister. Kita coba kenalan sama sister. Sister Umi Isnawati. Can you please introduce yourself? Nyalakan mikrofonnya Sister Isnawati. Hello everyone. Hello. My name is Umi Isnawati and my family address me Isna. I'm from Salatiga, Central Java, and now I stay in Jakarta. I spend my leisure time by swimming, and I am also a student. My big dream is go to Korea. Wow. Get to know you all my partners. Glad to know you too, Sis Umi. Waduh, opa. Oke, selanjutnya kita coba dua participants yang lain. Di sana udah ada bro. Mufti Hasbi Ashidiki. Can you please introduce yourself, brother? Hi partner. Hello. Bro Mufti itu suara apa, Bro Mufti? Hello, hi partners. Hello. My name is Dicky. My friends address me Dick. Waduh. I am from Bandung, and now I live in Semarang. Okay. I spend my leisure time by reading, feeding my pet, and I also unemployed. My big dream is to be president. Glad to know you, my partner. Okay, thank you, Bro Dick.
for telling us a bit about yourself. Alright, selanjutnya di sana udah ada Sis Elva. Dana, can you please introduce yourself, Sis Elva? Mikrofonnya boleh dinyalakan. Hello, Hello. is my voice audible? Yes, you are audible. It sounds crystal clear. All right. Hi, partners. Hello. My name is Elva Dana Paramita, Okay. but my family and friends usually call me Lele. And I'm from Jakarta, precisely Jakarta, West Jakarta, and I still live in this town. I love reading manga. I love watching movies. I love scrolling on the internet, especially like social media. Mhm. And I like to do fangirling. Wow. I am a student and I study literature. My big dream is to be a director or an event organizer. Glad to know you all, my partners. Glad to know you too, Sis Elva. Wow. Okay, literature. Sastra ya, teman-teman. What literature? What language is it? English. Oh, English. Wow, that's pretty cool. It's actually the same major as me. Saya juga ngambil sastra Inggris, teman-teman. Oh, Oke, really? enggak nanya. Yes, I am. Yeah, I'm very good. Kemarin saya ujian, saya koreksi soalnya. Wah. Glad to know you. Glad to know you, bro. Oke, thank you. Glad to know you too, Sis Elva. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah cara perkenalan diri. Dan nanti setelah ini kita praktikkan yuk di grup. Teman-teman, nanti kita bakal saling berkenalan. Teman-teman, untuk perkenalannya boleh melalui voice note ataupun diketik aja, nggak apa-apa juga. Nanti teman-teman perkenalkan, gunakan frasa-frasa yang kita pelajari tadi. Jangan nanti kita belajarnya kayak tadi, tapi teman-teman pas praktik justru kayak nggak dipraktekin gitu ya. Misalnya kita udah pelajari beberapa frase tadi, tapi pas praktek pengaplikasian teman-teman kenalannya cuma kayak hello, hi, I'm Aldino from Kediri, thank you. Mbahmu, perasaan kemarin kita nggak belajar gitu deh tadinya. Nah, jadi teman-teman frase-frase yang udah dipelajari coba langsung diterapkan gitu ya, biar makin paham. Dan buat teman-teman yang lain, jangan berkecil hati. Aku nggak ditunjuk, aku patah hati, aku nggak mau lagi masuk kelas besok. Aku benci Bro Aldino. Jangan ya teman-teman, karena kita masih 20 hari, masih panjang pertemuan kita. Dan teman-teman, biarlah nanti kita ngobrol-ngobrol di lain waktu. Masih banyak waktu untuk kita ngobrol. Soalnya kita terbatas durasi dan juga nanti di hari kelima ada breakout room juga. Kita bisa ngobrol-ngobrol yang puas di sana ya. Sampai mual-mual juga boleh. Oke, itu teman-teman nanti dipraktekkan dan kita tutup untuk hari ini karena kita udah kehabisan waktu juga. Kita ketemu lagi besok. Dan sebelum saya tutup, kita bakal jargon ya. Setiap hari, setiap pertemuan, setiap kita mau mengakhiri sesi, kita bakal gaungkan jargon kita. Jargon kita nanti saya bakal bilang speaking partner. Teman-teman nanti jawab dengan lantang dan semangat bilang we are the best partner gitu ya. Oke, boleh mikrofon dinyalakan, suaranya dilantangkan. Kita tutup untuk hari ini. Thank you so much for today's participation. The last I say, speaking partner. We are the best partner. Okay, bye-bye. See you guys again tomorrow. Bye. Thank you. Thank you, bro. Thank you, bro. Arigatou gozaimasu. Arigato. For everybody. Arigatou gozaimasu, bro. Thanks a lot, bro. Arigatou, bro. Night. Night, guys. Good night. Night. Good night, bro Aldin and everybody. You guys. Selamat beristirahat semuanya. Istirahat yang tenang. Rest in peace, guys. Bener ya? Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Jangan bosan-bosan ketemu saya 20 Thank you. Thank you. See you. Kamida. Ya, Sis Charlie udah boleh keluar, nunggu diusir kah? Atau mau diusir? Oke, saya tutup ya guys. Bye-bye semua. Bye-bye. Selamat istirahat guys.